Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Pada tahun 1989, saya menjalani tahun orientasi pastoral atau istilahnya menjalani TOP di Pulau Bangka. Suatu hari saya pergi ke Sasi dan bermalam di salah satu rumah umat di Stasi. Pada waktu sarapan pagi, keluarga muda itu meminta anaknya, salah satu dari dua anaknya, membaca kitab suci. Dan setelah itu baru kemudian memimpin doa makan. Saya sungguh terkesan sampai sekarang bahwa mungkin memang seperti itulah caranya mewariskan iman. Dengan anak sekecil itu sudah pandai membaca kitab suci dan berdoa berdasarkan kitab suci yang dibacanya untuk hari itu, untuk memulai hidup baru. Di paroki ini juga saya sering mendapat kiriman video dari rekaman anaknya yang baru bangun, berdoa, mendoakan bukan hanya papi maminya, bukan hanya keluarga besarnya, tetapi juga masyarakat. Pun dalam situasi corona sekarang ini, masyarakat didoakan. Pastilah papinya atau maminya yang mengajari bagaimana dia berdoa, apa yang harus diungkapkan, dan seterusnya. Tetapi bahwa anak yang belum sekolah itu bisa berdoa sebagus itu, mungkin memang harus seperti itu cara mewariskan iman kepada anak-anaknya dalam keluarga. Anak itu juga sering direkam pandai menceritakan isi kitab suci, peristiwa-peristiwa tertentu, kisah Adam dan Hawa misalnya, kisah Samuel, kisah Nuh. Pastilah karena belum bisa membaca, orang tuanya yang mengajari menceritakan. Tetapi bahwa anak sekecil itu bisa mengingat dan dapat menceritakan dengan lumayan baik, saya terkesan. Paulus
menumpangkan tangan kepada para murid yang mendengarkan pengajarannya, dan turunlah Roh Kudus. Paulus mewariskan apa yang diimani, dihidupi, apa yang mengobarkan jiwanya kepada para pendengarnya. Dan dengan begitu para pendengarnya berkobar-kobar, penuh semangat untuk beriman atas apa yang diwartakan oleh Paulus. Di tahun kitab suci ini, mari saudara dan saudariku yang terkasih, kita dengarkan sabda Tuhan, kita simak dengan baik, kita hidupi, dan kita wariskan kepada siapapun yang berelasi hidupnya dengan kita. Sedemikian sehingga Tuhan sungguh dirasakan, bukan sesuatu ide yang kosong, bukan sesuatu yang jauh di awang-awang, tetapi yang menyertai kita, kehidupan kita, yang berbicara terus terang, karena kita menjadi mengerti Allah Maha Rahim, penuh kasih setia, menyertai hidup kita dengan tak pernah absen. Dalam situasi sesulit apapun, Allah adalah Bapa yang Maha Rahim, yang telah memberikan putranya, yang menebus kita dengan penuh kerelaan, bahkan dengan penderitaan yang sangat berat, dan akan menyertai kita terus-menerus dengan rohnya, dengan semangatnya, dengan nyala yang berkobar-kobar, yang menghidupi kerahiman Allah yang telah dilakukannya selama hidupnya. Roh itu pastilah akan menyertai kita, dan kita rasakan andaikan kita tidak mengabaikannya, andaikan kita mau terbuka terhadap kerahimannya, terhadap kehendak baiknya menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Amin.